Jejak peradaban kuno di Indonesia ternyata jauh lebih tua dan lebih misterius dari yang banyak orang bayangkan. Ada kota kuno yang pernah berjaya lalu menghilang, bahkan ada struktur batu yang sampai sekarang masih memicu perdebatan para peneliti. Semakin dalam ditelusuri, semakin terasa kalau sejarah Nusantara menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi 9 situs peradaban kuno di Indonesia yang menyimpan kisah luar biasa. Mulai dari peninggalan megalitikum, pusat kerajaan kuno, hingga tempat-tempat bersejarah yang membuktikan betapa majunya peradaban di Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Pastikan tonton sampai akhir, karena beberapa situs di daftar ini mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Yuk kita mulai dari peringkat 9. Nomor 9, Situs Purbakala Pugung Raharjo. Terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, situs Purbakala Pugung Raharjo adalah sebuah destinasi arkeologi luar biasa yang menawarkan perjalanan melintasi 3 dimensi waktu sekaligus, megalitikum, klasik, Hindu-Buddha, hingga masa Islam. Ditemukan secara tidak sengaja oleh para transmigran pada tahun 1957, situs seluas sekitar 30 hektar ini dikelilingi oleh benteng tanah dan parit pelindung kuno sepanjang ratusan meter yang dulunya berfungsi sebagai sistem pertahanan. Berjalan-jalan di area hijau yang asri ini akan membawa Anda menyaksikan jejak peradaban masa lalu yang sangat kaya, mulai dari batu-batu tegak, meja batu, altar batu, hingga berbagai fragmen keramik asing kuno yang membuktikan bahwa kawasan ini telah menjadi pusat pemukiman dan perdagangan yang maju sejak berabad-abad silam. Daya tarik paling ikonik dari Pugung Raharjo adalah keberadaan punden berundak, sebuah struktur bangunan prasejarah berbentuk piramida bertingkat dari tanah dan batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Salah satu punden terbesar di situs ini memiliki kemiripan struktur arsitektural yang memukau dengan dasar Candi Borobudur, namun dalam bentuk yang lebih primitif dan alami. Selain punden yang sakral, para pengunjung juga dapat mengeksplorasi batu mayat, sebuah kelompok menhir unik yang membentuk konfigurasi tertentu, serta situs pemandian air kolam purba yang jernih dan dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki khasiat awet muda. Menggabungkan misteri sejarah, spiritualitas kuno, dan bentang alam yang tenang, Pugung Raharjo adalah laboratorium sejarah terbuka yang sangat memikat di Sumatera. Nomor 8, Goa Harimau. Terletak di kawasan perbukitan Kapur Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Goa Harimau merupakan salah satu situs arkeologi prasejarah paling penting di Indonesia. Gua ini bertindak sebagai kapsul waktu yang menyimpan jejak hunian manusia purba dari ribuan tahun silam. Di dalam rongga gua yang besar ini, para arkeolog berhasil mengeksplorasi situs pemakaman kuno dan menemukan puluhan kerangka manusia purba dari ras Mongoloid dan Australomelanesoid yang diperkirakan hidup antara 3.000 hingga 5.000 tahun lalu. Keunikan dari situs pemakaman ini adalah posisi kerangka yang masih utuh terdokumentasi dalam berbagai posisi, memberikan gambaran berharga mengenai ritual penguburan dan struktur sosial komunitas masa lampau di Pulau Sumatera. Selain sebagai kompleks pemakaman kuno, Goa Harimau juga menyimpan bukti autentik dari aktivitas domestik dan kreativitas manusia prasejarah. Di dinding-dinding guanya ditemukan lukisan cadas kuno berupa motif garis-garis geometris dan figuratif berwarna merah, yang menjadikannya salah satu bukti seni cadas langka yang ditemukan di wilayah Sumatera. Penggalian di lantai gua juga berhasil menyibak berbagai artefak fungsional, mulai dari alat-alat batu seperti kapak genggam, serpih bilah, hingga sisa-sisa cangkang moluska dan tulang hewan yang menjadi bukti konsumsi makanan mereka. Dikelilingi oleh suasana hutan tropis yang sunyi dan formasi stalaktit yang megah, Goa Harimau bukan sekadar destinasi wisata petualangan, melainkan sebuah perpustakaan bawah tanah yang sangat kaya akan sejarah awal mula peradaban manusia di Nusantara. Nomor 7, Situs Batu Jaya. Terletak di tengah hamparan persawahan hijau di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, situs Batu Jaya adalah kompleks percandian kuno bercorak Buddha tertua di Pulau Jawa, yang diperkirakan sudah dibangun sejak abad ke-5 hingga ke-7 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara. Berbeda dengan candi-candi di Jawa Tengah yang umumnya menggunakan batu andesit,
Puluhan situs di Kompleks Batujaya ini dibangun menggunakan struktur bata merah yang sangat unik. Di area seluas sekitar 5 km persegi ini, para arkeolog telah menemukan setidaknya 31 tapak situs bangunan keagamaan, menjadikannya bukti autentik mengenai kemajuan arsitektur teknik sipil awal dan pusat penyebaran ajaran Buddha gelombang pertama di bagian barat Nusantara. Dua bangunan paling megah dan telah dipugar sepenuhnya di situs ini adalah Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Candi Jiwa memiliki struktur unik berbentuk lingkaran di bagian atasnya yang menyerupai bunga teratai mekar, mirip dengan bentuk stupa Buddha di India kuno, dan tidak memiliki tangga naik. Sementara itu, Candi Blandongan yang berukuran lebih besar dilengkapi dengan tangga di keempat sisinya dan ditemukan bersama berbagai artefak berharga, seperti tablet tanah liat bergambar relief Buddha, serta prasasti kecil berisi mantra. Berada di tengah lanskap pedesaan yang tenang dan eksotis, situs Batujaya menyajikan perpaduan spiritualitas kuno, sejarah kejayaan maritim masa lalu, dan keindahan visual yang luar biasa memikat bagi siapa saja yang mengunjunginya. Nomor 6. Situs Pasemah. Situs Pasemah di Sumatera Selatan memang merupakan salah satu bukti tercerdas dari kreativitas dan spiritualitas manusia prasejarah di Nusantara. Kompleks megalitikum yang tersebar luas di dataran tinggi ini membuktikan bahwa ribuan tahun lalu, masyarakat pedalaman Sumatera telah memiliki organisasi sosial yang rapi untuk mampu memobilisasi, memahat, dan mendirikan batu-batu raksasa seberat ratusan kilogram sebagai bagian dari ritual penghormatan leluhur mereka. Jika dilihat dari sudut pandang seni, arca-arca Pasemah memiliki karakteristik yang sangat langka di dunia karena gayanya yang dinamis, ekspresif, dan penuh dengan detail simbolis. Pahatan yang menampilkan figur manusia dengan anatomi yang kokoh, mata bulat besar, serta interaksi erat dengan hewan-hewan seperti gajah dan kerbau, merefleksikan hubungan harmonis sekaligus magis antara manusia, alam, dan dunia spiritual pada zaman tersebut. Nomor 5. Keraton Ratu Boko. Berdiri megah di atas Bukit Kapur pada ketinggian sekitar 196 meter di atas permukaan laut, Keraton Ratu Boko adalah situs purbakala unik di Yogyakarta yang menyajikan sisa-sisa kemegahan kompleks rupa istana atau permukiman kuno abad ke-8. Berbeda dengan Candi Prambanan atau Borobudur yang murni tempat pemujaan keagamaan, Ratu Boko diyakini sebagai kompleks keraton pertapaan yang memadukan unsur spiritual, domestik, hingga pertahanan militer. Di area seluas 25 hektar ini, Anda tidak hanya menemukan struktur gapura paduraksa yang ikonik dari batu andesit, tetapi juga sisa-sisa bangunan seperti pendopo, tempat pembakaran, altar, gua untuk meditasi, serta kompleks kolam pemandian suci yang mencerminkan tingginya tata kelola air dan kehidupan elit dinasti Shailendra kala itu. Selain nilai historis dan arkeologisnya yang mendalam, Keraton Ratu Boko sangat populer di kalangan pelancong berkat panorama alamnya yang spektakuler. Lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat kompleks ini menjadi salah satu titik terbaik di Yogyakarta untuk berburu pemandangan matahari terbenam, di mana semburat cahaya keemasan akan membingkai celah-celah gapura batu kuno secara dramatis. Dari puncak bukit ini pula, sejauh mata memandang, Anda dapat menyaksikan kemegahan Candi Prambanan di sisi utara dengan latar belakang Gunung Merapi yang berdiri gagah. Perpaduan antara misteri sejarah masa lalu, arsitektur benteng yang kokoh, serta lanskap alam yang puitis membuat Ratu Boko selalu berhasil menghadirkan atmosfer magis yang romantis, sekaligus menenangkan. Nomor 4. Leang-Leang. Tersembunyi di balik kemegahan tebing batu Karang Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, Taman Prasejarah Leang-Leang menyimpan mesin waktu yang membawa kita kembali ke awal peradaban manusia. Di dalam gua-gua purba ini, dinding batu yang dingin menjadi saksi bisu jejak seni cadas, rock art, tertua di dunia yang usianya diperkirakan mencapai lebih dari 40.000 tahun. Berbeda dengan gua prasejarah di Eropa yang didominasi lukisan berburu, Leang-Leang menawarkan keintiman emosional yang magis lewat puluhan cap telapak tangan yang ditinggalkan oleh manusia purba. Seolah-olah mereka sedang melambaikan tangan menembus dimensi waktu untuk menyapa kita di masa depan. Selain cap tangan ikonik yang dibuat dengan teknik sembur menggunakan pewarna alami hematit, gua ini juga memuat gambaran detail mengenai fauna endemik masa lalu. Seni cadas ini bukan sekadar coretan tanpa makna, melainkan sebuah bentuk komunikasi visual, ritual spiritual,
atau penanda wilayah buruan yang membuktikan bahwa manusia purba Nusantara telah memiliki kapasitas berpikir abstrak dan sensitivitas estetika yang sangat tinggi sejak puluhan ribu tahun lalu. Menjelajahi leang-leang memberikan sensasi magis, di mana batas antara masa lalu yang primitif dan masa kini yang modern melebur dalam keindahan seni yang abadi. Nomor 3, Situs Tutari. Terletak anggun di perbukitan tepi Danau Sentani, Jayapura, situs megalitik Tutari merupakan galeri seni terbuka purba yang menyimpan memori kolektif peradaban suku Sentani masa lalu. Berbeda dengan situs prasejarah pada umumnya yang tersembunyi di dalam kegelapan gua, kekayaan arkeologi Tutari terpahat langsung di atas ratusan bongkahan batu vulkanik yang tersebar bebas di alam terbuka. Berlatar belakang pemandangan danau yang megah dan perbukitan hijau, situs ini menjadi saksi bisu bagaimana komunitas kuno Papua berinteraksi dengan alam, mengekspresikan spiritualitas, dan membangun pondasi kebudayaan yang kuat sejak ribuan tahun yang lalu. Di atas permukaan batu-batu hitam tersebut, tergores berbagai motif lukisan atau petroglif, yang sangat kaya dan syarat makna, mulai dari bentuk fauna endemik seperti ikan, kura-kura, dan kadal, hingga pola-pola geometris serta figur manusia yang khas. Hewan-hewan yang dipahat ini bukan sekadar dekorasi, melainkan representasi dari lambang klan atau totem, sistem kepercayaan, serta simbol ikatan emosional masyarakat Tutari terhadap ekosistem Danau Sentani yang menghidupi mereka. Nomor 2, Situs Cipari. Menghampar asri di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, situs Purbakala Cipari tegak berdiri sebagai salah satu bukti permukiman terlengkap dari masa transisi Neolitikum menuju zaman perunggu di Nusantara. Pertama kali terkuak secara tidak sengaja pada tahun 1971 oleh seorang warga lokal, kawasan cagar budaya terbuka ini menawarkan pemandangan magis berupa tatanan batu-batu besar peninggalan tradisi megalitik. Keberadaan menhir yang menjulang tinggi, altar batu atau punden berundak, hingga peti kubur batu andesit yang tertata rapi di tengah padang rumput hijau, menegaskan bahwa ribuan tahun lalu, tempat ini merupakan pusat kehidupan komunal yang teratur, sekaligus ruang sakral bagi pemujaan arwah leluhur. Tidak jauh dari susunan batu purba luar ruangan tersebut, sebuah museum situs didirikan untuk menyelamatkan dan memamerkan ratusan artefak berharga hasil ekskavasi arkeologis. Di dalam museum, pengunjung dapat menyaksikan langsung perkakas penunjang hidup masyarakat Cipari kuno. Mulai dari kapak batu, gelang batu, gerabah tanah liat, hingga perkakas perunggu halus yang menandakan tingginya penguasaan teknologi pada masa itu. Melangkah masuk ke area situs Cipari memberikan sensasi edukasi yang mendalam, mengajak kita menyusuri lorong waktu dan mengagumi kearifan lokal leluhur Sunda yang telah mahir bercocok tanam serta memiliki sistem kepercayaan yang terstruktur rapi sejak tahun 1000 hingga 500. Sebelum Masehi. Nomor 1, Situs Megalitikum Bada. Menyembunyikan misteri terbesar di jantung Pulau Sulawesi, Lembah Bada yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Lorelindu, Poso, merupakan rumah bagi puluhan patung batu raksasa yang seolah jatuh dari langit. Di lembah hijau yang dikelilingi perbukitan ini, tersebar arca-arca megalitik setinggi manusia hingga setinggi 4 meter, dengan pahatan wajah yang minimalis namun ekspresif. Mata bulat besar, alis tebal, dan tubuh lurus yang kokoh. Hingga hari ini, siapa, bagaimana cara memahat batu sekeras itu, dan kapan tepatnya patung-patung ini didirikan masih menjadi teka-teki arkeologi yang belum terpecahkan sepenuhnya, memicu spekulasi tentang adanya peradaban maju yang telah lama hilang jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar Nusantara lahir. Selain arca antropomorfik, menyerupai manusia, Lembah Bada juga dihiasi oleh kalamba, yaitu tangki atau bejana batu raksasa silinder yang kerap ditemukan lengkap dengan tutup batu berukir. Struktur batu misterius ini diduga kuat memiliki fungsi sakral sebagai peti kubur komunal bagi para bangsawan kuno atau tempat penyimpanan air suci untuk ritual keagamaan masa lalu. Berjalan di antara patung-patung sunyi yang menatap kosong ke cakrawala Lembah Bada memberikan sensasi magis dan petualangan yang mendalam, memaksa kita mengagumi mahakarya seni pahat purba sekaligus merenungi jejak spiritualitas tinggi dari leluhur Sulawesi Tengah yang melintasi zaman. Dari patung batu misterius, jejak manusia purba, hingga kota-kota kuno yang pernah berjaya,
Semua situs ini menunjukkan bahwa Indonesia menyimpan sejarah yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang banyak orang bayangkan. Semakin banyak yang ditemukan, semakin jelas bahwa masih ada banyak rahasia peradaban Nusantara yang mungkin belum terungkap sampai hari ini. Kalau menurut kamu situs mana yang paling menarik atau paling misterius, tulis di kolom komentar. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak fakta menarik lainnya yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.